Kami kemudahan itu. Kita berdoa. Terpuji-puji nama Tuhan. Sekalipun iblis mencoba mengganggu dan menggoda kami, tetapi pengharapan kami tidak pernah putus. Sebab yang kami lakukan malam ini adalah memuliakan nama Tuhan, mencari kehendak-Mu. Ampuni dosa, ampuni pelanggaran kami. Biarlah malam Natal yang penuh dengan sukacita ini mendatangkan sukacita yang dari Roh Kudus. Setiap kami yang datang di tempat ini memperoleh berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat penghiburan. Sebab kami tahu Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih buat jemaat yang boleh datang malam ini. Terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat semua yang boleh hadir di tempat ini. Dan kami berkata tempat ini merupakan tempat yang dipermuliakan bagi nama Tuhan. Kami percaya dari awal perkenalan sampai selesai. Nama Tuhan sampai selesai. Di tempat ini ada tahta Tuhan. Kami merendahkan seperti gembala datang menyesali Tuhan. Hanya satu yang disembah kalau nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya meminta Bapak Ibu, apa yang telah kita lakukan sepanjang 1 tahun ini, dari Januari sampai Desember ini, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, apakah kita telah memenuhi tubayan-tubayan itu, menggenapi amanat Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus. Biarlah malam ini merupakan malam yang memperbaharui hidup. Kasihani nyatakan kuasa, nyatakan kuasa, oh, nyatakan kebesaran keagungan-Mu di dalam hidup. Katakan sesuatu kepada Tuhan.
Kami tahu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Mulai dari awal pertengahan sampai selesai ibadat ini, kami declare Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah pintu-pintu surga terbuka bagi kami, dan kami datang dengan beban berat, pulang dengan sukacita. Kami menolak segala roh antikris, segala roh agamawi, segala anak panah iblis. Kami usir dalam nama Yesus. Berdaulatlah Engkau ya Roh Kudus, dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan dititipkan di tempat, demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah. Haleluya. Seperti orang kudus tadi, membawa persembahan yang berat kepada-Mu. Kami berdoa,
Ibu Saudara, berikan penghormatan yang benar kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita, mari sama-sama sembah. Mari katakan dari hatimu. Puji dia, sama
Mari siapkan hati kita bersama, kita akan memberikan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman kebenaran. Dan sebelum itu mari siapkan hati dan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari berdoa. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah malam hari. Kepada kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini bukan hanya sekedar untuk menunjukkan wajah kami kepada, tetapi kami mau bertemu dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Dan kami datang tidak dengan tangan kosong. Kami cuma memberi yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik, mewakili ucapan syukur kami atas kasih dan kebaikan sepanjang tahun ini. Kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita. Kami letakkan di hadapan. Biar persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan berkenan di hati, seperti dupa yang harum di hadapan Allah kami. Dan Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langitmu, dan Engkau berkati dan mampu berlimpah. Terpujilah nama Yesus. Kami siap memberi yang terbaik. Amin.
sungguh memberikan hati kita untuk Tuhan. Apakah hidup kita untuk Tuhan? Alaina hamitu bibi malam. Karena jiwa sama-sama kedung ilahnya bermutu. Kita lebih firman. Di akhir tahun ini Tuhan, kami selalu memegang firman-Mu dalam hidup kami, bahwa Engkau telah datang sebagai Raja, dan Raja yang memberikan kehidupan, Raja yang memberikan kesembuhan, dan Raja yang memberikan sukacita. Betapa indah di hadapan-Mu jikalau ibadah malam ini Engkau menyatakan kemuliaan. Engkau telah lahir 2023 tahun yang lalu sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang rela jadi miskin supaya kami menjadi kaya di dalam. Dengan apa kami bisa membalas segala anugerah kebaikan sepanjang tahun-tahun hidup kami? Dengan apa kami bisa membalas segala kasih-Mu, di mana Engkau rela mati ganti kami di atas kayu di bukit Golgota, supaya kami memperoleh hidup dan hidup dalam segala kehidupan. Kami mau menikmati firman-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami. Biarlah setiap kami yang datang di tempat ini memperoleh berkat, memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan, memperoleh pengharapan. Sebab Engkau datang untuk menyatakan kita. Berikan kami telinga seorang murid, dan biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami merobek hati kami, bukan pakaian kami, sehingga firman-Mu masuk dalam hidup kami. Urapan dari tempat yang maha tinggi memenuhi tempat ini. Hikmat pengetahuan surgawi turun mulai dari altar ini sampai ke pelataran rumah-Mu. Engkau berdaulat sepenuhnya, dan hamba-Mu yang berdiri di sini, hamba-Mu takut, hamba-Mu tidak punya kekuatan, hamba-Mu bodoh. Layakkan mulut bibir hamba-Mu. Berikan roh-Mu pemerintah dalam mulut bibir hamba-Mu, dan nyatakan kemuliaan. Setiap firman adalah perkataan firman yang lahir dari mulut bibir Tuhan. Impartasikan melalui hamba. Kuatkan hamba-Mu boleh berdiri dalam menyampaikan timur yang benar. Kami tolak segala kelemahan tubuh, segala permasalahan, segala penghulu-penghulu kegelapan, segala utusan iblis anak panahnya. Aku usir dalam nama Yesus. Cengkram tempat ini dan jadikan tawanan roh-Mu, mulai dari awal perkenalan sampai selesai pemberitaan firman ini. Engkau berkuasa,
Berfirmanlah, kami siap menerima. Yang siap diberkati dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Shalom. Hati kami penuh dengan sukacita atas anugerah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara boleh datang di tempat ini. Ada yang datang dari jauh, Bapak Wakil Bupati dari Nias Utara jauh-jauh dari utara ke sini, seperti orang Majus yang datang mencari Tuhan. Demikian juga yang datang dari, bukan karena itu kampung saya, dari desa Leluhur. Dan demikian juga dari ibu-ibu dan bapak-bapak pendeta Waduhu dari GKMI, di mana malam ini kita berkumpul di dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan. Satu hal yang saya lihat begitu 1 Desember berkumandang lagu Mungino Meremani Oi mau sosino maute lihat keriso kapal selam nasakali do fimei bagusadi fatari mo yang uzima bagusadi bolong kita temui itu. Apa tujuan kita datang di tempat ini? Tahun saya telah ditempatkan oleh Gembala Pembina saya Nikono Jotoraharjo di kota ini. 18 kali kami telah merayakan ibadah Natal bersama dengan jemaat. Dan di dalam 18 tahun itu kami banyak menghadapi banyak hal, suka duka dan air mata. Tetapi ada satu yang kami pegang, janji Allah, Immanuel, Allah beserta kami. Allah beserta kita. Saudara, setiap kali Natal yang diingat seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati dan ada beberapa pembicara sebelumnya, Lukas Siboho, Patagahi Siboho. Tapi apakah memang itu yang dimaksud dengan Natal? Apakah itu yang disebut dengan Bongi ade babanua tamido lo tubuh kebisa ngorifi? Apakah kita alami kelahiran Kristus dalam hidup kita setiap hari? Saya terakhir kali ke Bethlehem tahun 2011. Jarak antara Yerusalem ke Bethlehem 3 jam perjalanan antara Medan Siangga. Dan itu terletak di kota Bethlehem yang dikuasai oleh bangsa Filistin, yang menjaga tempat kelahiran daripada Tuhan Yesus adalah tentara Filistin. Dan mereka memperbolehkan setiap orang datang kepada tempat itu. Dan tempat itu telah menjadi gereja pada saat ini. Setiap kali saya datang ke Israel, selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 91, ada tempat-tempat yang saya harus singgahi. Yang pertama, Bukit Golgota, dan kemudian Via Dolorosa, dan kemudian ke Bethlehem. Dan saya datang ke tempat di mana mujizat terjadi pertama, di mana Yesus menyatakan kemuliaannya waktu dia mengubah air menjadi anggur. Setiap kali saya masuk ke tempat
di Via Dolorosa. Saya menangis. Dan saya masuk ke tempat kuburan Yesus, sampai sekarang masih ada. Dan di tempat itu terbaring satu tubuh yang cukup tinggi, dan kain kafan itu tetap ada di tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ada bercak-bercak darah yang masih melekat di kain putih ini. Saya berkata, seharusnya saya yang harus di situ. Saya yang harus di situ. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dia berkata begitu. Si mana sama emas di luaran di kulita. Ibe nomomia siasa mus. Enak dosi sifatu to dengan yang kerismo lo betul. Hasifatu hutete. Hasino mama di era. Sila mo katawa sa puto kataw sa noaya. Lagi kita sama ayat baik atau surah sinunod kami ke fasa sana kata ya ahomu niha sesopannya kata sila muda kau atau gak kau sanggup ayah hanya sanggup ayah Herode hanya sanggup ayah ya bagi saya itu hanya dia bagi saya samila amat khol tetap pilih falwa bapak dia no tubuh kena Yesus Herode Devi kalau ada tuh tubuh kena Yesus udah terlalu masuk nuha Manola beda obanuha bila hati nahara masih beresikon bagaimana kita masuk mata imannya ba duho baman ba mangahuli iya tadiya ba hukum iya sawi abis tak era waktu malu salita ya mama kita kalau masih apa tak supaya manusia lagi kita fokus duduk itu kata ya mama kita Yesus dari sesuai kayak gimana orang bisa sakau sanite manina dia mari kegaya yang model no Allah ya no mana hukum yang berapa filosofi no te furfa ia mati malako no ia bapak non dia tu no mau so ia mau mati mati menunggu terus ngadu kemana ini yang dibasuh kama ngabudi ya tadi ya kama hukum sama bahwa nema kofia mahkota kehidupan maka tu doa ini berdoa yang di luar ini cuma di situ kita bisa ada yang saya rasul kau beberan waktu doa no arutu umur saya sudah 73 tahun Pak Wakil kalau kamu berpikir berfilm kau pada jika lo masuk masih video film terfakir ada tinggal satu tujuh mana satu si tujuh kamu ke mana kau tu ada satu ayat firman Tuhan dalam masa daerah Pak Elifati di dalam rumah pasal 3 ayat 23 semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam masa daerah itu cukup ngeri. Dosi niha no aiku bahwa batu yang keluaran desu. Dimasuk bagi apa?
tanggal 10 Maret ada. Dunia ada barisi. Jadi salah bawa. Hadiah. Ini sekedar introduction atau pendahuluan. Tadi Pak Wakil Bupati bilang 5 jam ibadah. Malam ini saya genap 6 jam. Amin. Mali ke kalau buka, kalau kita balik ke rumah. Ini sesuatu yang Kristen banget gitu. Dua 2023 tahun yang lalu dia telah datang. Ada beberapa hal yang terjadi di dalam kelahiran Kristus. Ada 3 pribadi yang terjadi di situ. Yaitu yang pertama, Yesus lahir mengejutkan seluruh dunia. Tidak ada di muka bumi ini seorang tokoh agama yang seperti Yesus, mulai dari kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ada. Waktu dia baru lahir aja, dunia menentang dia. Sampai dia tidak layak tempatnya. Di mana tempatnya? Kata Firidi, menetap fa'in harus lagi-lagi. Bernilai nahara banahia sekolah atau di faluara masih kalau bebanuha ada itu saya ya ini lelaki mabaulinya dia tidak diterima, ditolak dari kelahirannya saja dia ditolak. Meskipun kita telah 150 tahun kekristenan di dunia sini, adakah engkau menerima Yesus atau menolak Yesus? Mungkin ada yang baru pertama kali lihat saya, ya begini kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Ina Elva di sini ada tahu bagaimana karakter saya. Saya tidak mau tahu. Kalau Malia saya dulu. Tapi mengahuli kita tak tema gurahara. Amin. 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 Ya. Termasuk saya. Yang pertama kali yang berperan di dalam kelahiran Kristus yaitu satu gembala, orang Majus, dan Herodes. Makanya waktu Tuhan menyatakan kepada kami tema untuk tahun ini di dalam gereja Betel Indonesia, sebetulnya tema kita secara umum ada pasal simbol di sini, ada Pak ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati. Nah, kami keluar dari sejarah Bapak Atul Bagulitan Adina yang masih. Saya berdoa dan Tuhan menyatakan secara pribadi kepada kami, aku datang sebagai Raja. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, lemeza lagi lalu yang lagi memati, tapi Yesus Bapa mimpi Pak Audi Sido. Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Raja Herodes pada waktu itu merupakan penguasa tunggal di muka bumi. Waktu ada orang Majus mencari bintang, mereka nyasar dan mereka sampai kepada Herodes. Herodes
Di mana raja orang Yahudi? Ketiga orang ini polos di Bethlehem. Ini dikatakan oleh Herodes, mana mungkin ada raja, tetapi perhatikan, berpura-pura dia. Dimana ini faidi kami upakan itu misalnya. Yang pertama, Kristen Herodes. Tahu Kristen Herodes? Gimana baju raya saya? Ya suruh raka beberan, batu beran ada itu. Raja adalah penguasa. Amin. Raja sekali lagi penguasa tunggal. Raja punya otoritas. Mari saya buka sedikit dari Wahyu pasal 19 ayat 14 sampai 16. Tolong isi cepat. Wahyu pasal 19. Saya mau mulai dengan ayat ini. Dia berkata begini. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita malam ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan. Ada apa saudaraku? Adalah pada Allah kita. Lanjut dia sih. Sebab benar dan adil segala penghakiman bagi kita, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah para hamba-hambanya atas pelacur itu. Lanjut. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat 18 berkata demikian kepada kita. Yesi ayat 18. Sebelum ini, supaya kamu yang tadi sebelumnya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam malaka tahanan dan berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah kita ke sini dan berkumpullah untuk apa? Turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Saudaraku, gambaran kerajaan Allah tidak sama dengan gambaran kerajaan dunia. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Tuhan. Siapa dia raja? Kenapa sampai Raja Herodes jadi marah? Sebab dia menganggap ini rivalnya, dia menganggap ini saingannya, dia menganggap ini akan meruntuhkan kerajaannya. Dan pada waktu itu Herodes menganggap dirinya dia yang berkuasa di atas bumi ini. Dengan catatan apa, Bapak Ibu Saudara? Dia memanggil ketiga orang ini dan merayu, dan mereka dipikat dengan berbagai macam cara. Kasih tahu kepada saya, setelah kalian ketemu dengan dia, biar saya datang juga menyembah.
Yang pertama, Kristen Herodes. Kristen Herodes Saudara, Yesus adalah sebagai seorang raja yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan manusia. Dia tidak sama dengan raja yang ada di muka bumi ini, tetapi dia adalah raja kehidupan, raja yang memberikan kelimpahan, raja yang memberikan kepuasan, raja yang membebaskan kita, raja yang menyembuhkan kita. Dia memberikan kelimpahan dan kelimpahan dalam segala hal. Makanya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b dia berkata, Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada dua. Sebelum saya dan saudara mendapat kelimpahan, mari kita selidiki sebentar. Raja Herodes adalah lambang daripada kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Kehidupan Kristen Herodes. Makanya di dalam perjanjian baru dia berkata, awas, hati-hati, ragi orang Farisi dan ragi daripada Herodes. Saudaraku, ini menggetarkan jiwa kita bersama malam ini. Sebetulnya kita ini ada di mana? Apakah kita sebagai seorang Kristen yang betul-betul yang sudah mengalami kehidupan baru? Bapak Ibu saudara, saya tidak banyak mengupas tentang hal ini, mengingat waktu. Saudara, yang pertama, mari kita perhatikan sebentar dan kita selidiki firman Tuhan. Yaitu mengenai Raja Herodes. Di dalam Matius 2 ayat 4 sampai dengan 6, mana lagi? Matius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Matius pasal 2 ayat 4 sampai 6 demikian firman Tuhan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ya, saudara, di sini dikatakan maka dikumpulkan Herodes. Siapa? Semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Firman Tuhan di dalam ayat 5, mereka berkata di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Kalau kita melihat di dalam kitab Nabi Mikha, jelas di situ dikatakan Betlehem, kota yang tidak terkenal, tetapi telah dipilih oleh Tuhan sebagai tempat di mana Dia turun ke muka bumi ini secara daging. Dan itu menyatakan di dalam pernyataan di dalam Injil ini. Herodes diberitahu ada satu pernyataan daripada firman Tuhan. Hai engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara pemerintah Yehuda, karena daripadamu lah bangkit seorang pemimpin yang engkau
lagi. Ngasih mana berdoa? Lewat. Malam ini Tuhan berkata kepada kita, saudara, kita bukan yang terkecil, tetapi kita yang terbesar. Kalau seluruh jemaat gereja pada malam hari ini berkata demikian, maka seluruh Nias ini akan diubah menjadi yang terbesar di mata Tuhan. Mulai dari Nias Utara, Nias Selatan, Timur, dan Barat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi perhatikan saudaraku, sesuatu yang riskan, di mana kita punya pemikiran di sini Herodes memang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Tetapi lihat kelicikannya. Di dalam ayat 7 ayat ini, tolong Amaelan. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama. Pergi dan selidikilah anak itu, supaya aku juga datang untuk menyembah. Pergi selidiki. Munafik pura-pura mengasihi, tapi di sini nggak ada, di sana sini ya. Karakter Kristen Herodes hanya ingin mengetahui. Sudah banyak hamba Tuhan membahas firman Tuhan seperti orang-orang yang pada umumnya. Tetapi setelah diteliti oleh firman Tuhan, apa sebetulnya yang dilakukan mereka dalam hidup mereka? Mencari cara untuk menghancurkan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Beberapa hari yang lalu kami ini mau diminta untuk khotbah di satu tempat. Udah ACC. Ada yang berkata, jangan Pak Rozaman dan istrinya keras. Udah ACC, oke. Tetapi karena mereka memakai satu tempat, tidak diperbolehkan. Dengan alasan-alasan yang bisa diterima akal. Jadi bagi dia, saya terkejut Maria lihat itu, dan saya berkata, saya tidak kecewa. Yesus saja ditolak. Saya merenungnya ada apa ya? Firman sama-sama firman yang kita baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tetapi apa yang menyebabkan Rabi Herodes? Pura-pura. Herodes hanya ingin untuk menyelamatkan posisinya. Saya sering bertemu di dalam satu perkumpulan persekutuan, orang-orang menyelidiki firman Tuhan. Ada kalanya orang ini datang bukan dengan maksud baik, bahwa mereka benar-benar mau serius menghidupi firman Tuhan. Mereka hanya sekedar mau tahu, dan setelah mereka tahu banyak firman Tuhan, mereka kemudian mempunyai banyak alasan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Ya paman Karmel mengeksploitasikan firman
labali ko fukrarugor ang tarumandiro walang dosa jalan terus. Itu Kristen terus. Saya mulai dari sini dulu. Baru nanti saya tutup dengan Yohanes 10. Dan sering kali kalau kita dinasehati begini, kita berkata begini, Daud aja pernah gagal kok. Betul? Sering gak Bapak Ibu Saudara ketemu dengan itu, halali ini gerak-gerak. Dengar Bapak Ibu Saudara, saya baru menyadari, saya udah 40 tahun melayani. Ya, kekristenan berbicara tentang hai. Tafakai, anak faham terang dalam mata Yesus. Mafakai ditobani fakasitela. Hai. Si lagi kenama armen. Hai itu dia laku. Hai. Ano mo yun at kung laku ko ada. Yung kepamailan ada alasan. Dengar, kekristenan bukan agama, tapi relationship, hubungan. Nah, hubungan kan 20%, apa yang relasinya 20%. Nah, hubungan kan 10%, apa yang tadi lah, bahkan dibanding ya itu. Kamane memang pasti masuk doa zomu. Herodes kan ingin masuk surga. Banyak orang begini ingat mau masuk surga, tapi mau masuk rohani kalau begitu mantunya. Mengadu soal. Ibadah kemangan dia bersih bagi dong, ya tuh naikong bersih masa udah. Kristen hero, yes, kurang. Nalate kita, oh, tapi itu mana bahwa kan itu bahwa dan kemudian kita mengambil satu ayat untuk membenarkan diri sendiri. Itu Kristen Herodes. Imannya basur sih dulu kalau mandi lo lagi fasasara imannya. Sama tomato ternyata mandi lo lagi bungi mak. Bahu lekeu kita ada basikan kita. Mau buat nak ini tu dia bahagia mana di panuannya. Fokus. Yosua 1 ayat 8 dia berkata berhasil dan beruntung. Kegagalan daripada banyak orang, banyak yang seperti Kristen Herodes. Tetapi di momen Natal ini, semua jemaat yang datang di tempat ini adalah jemaat yang seperti gembala. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang mengakui Kristen Herodes mencoba mengeksploitasikan, punya tujuan secara politis, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Anak saya baru pendidik, anak kami bersama dengan pengetahuan besar dari Jerman, Suset Retting. Sebetulnya dia harus mengalami di tempat ini, tapi karena dia dipakai untuk menjadi interpreter oleh Suset Retting, malam ini mereka ada di Pontianak. Saya berkata begini,
Kamu jangan seperti Herodes. Saya bangga punya anak seperti engkau. Kamu bisa mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Waktu Padiko di Yerusalem, kamu menjadi penterjemah satu-satunya. Dan kemudian waktu sama Suset Herting, engkau selalu diinginkan, hanya engkau yang diminta Suset Herting. Hamba Tuhan besar itu, Nabiah dari Jerman. Di satu sisi saya bangga, baik secara pribadi maupun sebagai orang Nias. Tetapi apakah hanya bangga sejauh itu? Dia dosen di UI yang telah mencapai doktor dalam bidang filsafat. Saya bilang hati-hati, jangan seperti Herodes menyelidiki Alkitab, menyelidiki ini. Kamu bersama dengan Suset Herting yang punya urapan yang dasar. Waktu Suset Herting begitu exciting, dia juga begitu exciting. Tapi saya mau tanya, kamu alami nggak, James? Kamu alami nggak, James? Ya Pak. Asal bersama orang nono dua membahas bersama orang di nono ilawan mau itu mau terang zaman lagi itu kita. Tapi saya bangga, bilang hati-hati, jangan jadi Kristen apa? Oke? Katakan sekarang, ibu dari Adobe. Ayo, sorry, kita selesai 6 jam ini, bukan? Amin, amin. Ini, saudara, jangan menggunakan hal ini untuk membenarkan kondisi kita dan meneruskan sikap kita yang salah. Herodes berkata begini, ia berkata kepada para Majus, pergilah cari tahu di mana ia lahir dan beritahukanlah kepada saya supaya saya datang menyembah dia. Namun apakah benar demikian? Dia datang untuk menyembah? Tidak, tetapi dia berencana untuk apa? Membunuh. Selidiki ibadah Natal dari GBI Rumah Persembahan di bawah pengembalaan Pendeta Rosana. Ada apa? Selidiki, mulai diselidiki. Mulai cari kesalahan saya. Yang paling cepat mewakili bupati ini, media sosial membunuh karakter. Saya berdoa begini, Pak, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Kalau saudara diperlakukan seperti begitu, kemana pulau kita dapat seperti Nias, dia tidak ada di laut ini. Kita lihat apa nih? Pulau kita dapat Nias saya, dia tidak ada di laut ini. Ada apa berbeda? Saudara, kenapa saya berkata gini? Yang pertama, dia datang sebagai raja. Raja yang memberikan sukacita, raja yang menyelamatkan, raja yang punya otoritas di surga dan di bumi. Makanya dia berkata di dalam puji-pujian kita tadi, dia berkata begini, janganlah musik.
Sekali lagi, saya berdoa di tempat di mana kita melayani, di tempat di mana kita bergereja, kita tidak mendapatkan Kristen Herodes. Dan apabila Anda ketemu dengan orang yang tersebut, katakan kepada tidak layak Anda menerima Natal. Ibu Gembala bilang, tidak cepat 6 jam, tadi 5 jam dari Pak Wakil. Iya, makan saja dipikirkan. Sudah lapar sama Armen. Nah, udah masa iwa Pak Gembala gitu. Mari kita melihat dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Tolong cepat Yesus. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, apa saudara? Bertanya-tanya di mana tadi raja orang Yahudi yang akan baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ajaib sekali. Orang-orang Majus tahu raja orang Yahudi. Siapa orang Majus? Dari timur. Mereka bukan hanya 3 orang, tetapi ribuan rombongan membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Orang-orang pintar, orang-orang pilihan Allah, dan kepada mereka diperlihatkan tanda bahwa Yesus telah lahir di Bethlehem. Bintangnya menuntun mereka. Saudara, malam ini jemaat yang hadir adalah orang-orang Majus akhir zaman. Saya dan saudara orang-orang Majus akhir zaman. Dengan firman langsung percaya dan menjadi penyembah. Esensi ibadah benar apabila kita bertemu dengan Tuhan. Nanti 52 minggu kita menutup tahun ini. Kalau 52 minggu kita perlu datang beribadah kepada Tuhan, berarti tidak absen. Tapi adakah di antara itu yang bodoh? Saudara, sekali lagi yang datang malam ini adalah orang-orang Majus akhir zaman yang hidup menerima kemurahan Tuhan. Sekali lagi, saudara dan saya hidup karena menerima kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan berbicara tentang kasih setia. Kemurahan berbicara tentang apa? Sesuatu yang tidak layak saya terima, Tuhan memberikan kepada kita gratis. Kenapa dia memberi? Karena dia yang jadi raja rela menjadi manusia. Hadirnya orang Majus membawa sukacita, membawa kabar baik bagi seluruh bangsa. Hadirnya saudara membawa malam ini di tempat ini, pulang membawa sukacita ke tempat gerejamu. Hadirnya saudara malam ini di tempat ini, saudara menjadi berkat di gerejamu, saudara menjadi berkat bagi kotamu, saudara menjadi berkat bagi keluargamu, saudara menjadi berkat bagi kampungmu dan semuanya. Kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah lagi, orang malas. Sebagai orang Majus akhir zaman, artinya apa? Mengikuti kehendak Allah. Dalam Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, sama seperti orang Majus ketika bertemu Tuhan. Meskipun sebagai bayi, tetapi mereka tahu Yesus adalah Mesias dan mereka menyembah dia. Kita pun setelah bertemu Yesus mengenal dia dan menjadi penyembah yang benar di akhir zaman. Itu yang kita alami di Natal. Yesus tidak jadi bayi lagi. Yesus menjadi raja. Dan Yesus menjadi raja memberikan kelimpahan, katakan amin, memberikan sukacita. Yohanes 10 ayat 10 bagian B saya potong kompas. Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Kelimpahan bukan berbicara tentang materialistis, bukan berbicara tentang kefek, dadauma, harato, fata. Banyak orang saya temui di muka. Saya punya anak rohani di Jakarta, namanya Sami Supit. Sudah tahu proyeknya, dia tidak mau di bawah 100 miliar, tapi dia mau. Waktu dia sakit, hatinya kena kanker hati, hatinya dipotong. Saya dicari dan dia bilang, selamatkan saya. Uangnya berlimpah-limpah. Mantan Bupati Nias Palawan tahu itu siapa dia. Setiap kali datang yang bawa uang proyeknya berpeti-peti. Tapi waktu dia mau mati 6 bulan lagi, separuh hatinya sudah diambil. Setiap kali saya datang, saya main musik, saya main ajar. Selamatkan saya, bukan saya menyelamatkan Pak Yesus, tetapi terima Yesus. Iya. Apa yang dia sedih? Ada sama dia, tapi ada sukacita. Waktu saya dipindahkan ke Medan, dia nangis. Terus saya sudah di Medan, saya dipanggil, katanya Pak Sami Supit sudah meninggal. Saya pulang. Di waktu dia masih hidup terakhir, kami mendirikan persekutuan bersama dengan Sofia Lacuba, bersama beberapa artis. Setiap hari Senin malam, warung cari Tuhan. Sapi saya, Sofia Lacuba, udah melenceng. Waktu itu Pak Sami, saya doakan. Setiap hari saya harus memberikan waktu kepada yang 3 jam. Dan yang kedua, yang punya Lipo Bank adalah anak rohani saya, Pak James Liani. Saya mengubah dia menjadi seorang yang memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada satu hal di waktu dia menerima Kristus, istrinya bilang begini sama saya, Pak Rosaman, tolong dulu Pak Rosaman. Kenapa? Pak James ini ada satu dosa favorit di hatinya, hati-hati. Wah, bisa pasal dosa favorit pasal. Saya datang, kenapa James? Ciklan bilang sama saya, apa dosa favorit? Iya Pak Ros, saya kan banyak uang. Di Amerika saya punya hotel, di mana-mana saya punya hotel. Ada
ada satu dosa favorit tidak bisa saya lepas. Favorit saya itu apa itu? Selimut hidup. Apa itu? Tidak lama. Saya bilang jangan seperti orang kaya yang bodoh, Pak James. Gak ada dosa favorit, Pak. Bagaimana istilah dosa favorit itu ya Pak Ilifati? Saya nggak ngerti yang mana dosa favorit. Dosa yang difavoritkan, dia sukar melepaskannya. Dan saya mengadakan pelepasan kepada dia. Akhirnya dia lega. Dan istrinya berkata kepada saya, puji Tuhan. Saya bilang, jangan bilang saya, tapi Tuhan telah mencabar dia. Waktu dia ke Nias ini beberapa tahun yang lalu, saya jemput dia dengan mobil saya, dan dia menyetir mobil dari Minaka ke sana itu Lentera Harapan. Dia bilang, saya menyetir, jangan Pak James. Pak James kan bos pesawat. Enggak, biar saya terus cepat. Ya cepat sekali dari Minaka menuju ke mana itu. Iya, saya tutup. Akhirnya dia pulang lagi, dan orang tidak tahu waktu dia makan durian di pinggir jalan. Dia seorang yang milioner, triliunan duitnya, tapi dia punya kerendahan hati. Ada banyak orang tidak bisa mengalami sukacita di Natal ini. Jabatan tidak menentukan, harta tidak menentukan, tetapi yang menentukan adalah kelimpahan di dalam Kristus. Bagaimana caranya supaya kita memperoleh kelimpahan, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Syarat hidup berkelimpahan harus datang untuk memberi hidup kepada Kristus. Jauh-jauh dari leluhur, jauh-jauh dari Tuhan, miliki itu. Datang kepada Kristus, maka kita berkelimpahan sukacita, berkelimpahan pengharapan, berkelimpahan segala sesuatu. Makanya dikatakan kita memperoleh berkat. Berkat itu artinya kita tahu Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Saya tidak mau banyak. Saya potong semua khotbah saya karena terlalu banyak daripada lebih mau cepat. Saya merasa berdosa kepada Tuhan, tapi nggak apa-apa. Malam ini mari komitmen. Mau kelimpahan, mau menerima berkat. Terima Yesus. Terima Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dia berkata, Akulah hidup. Akulah cara dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak apa melalui aku. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang menerima Yesus? Ambil keputusan. Meskipun kita sedang mengengar, putus pengharapan. Yang seumur saya di dalam ruangan ini, Bapak Prasan Zewa 60 sekian tahun. Kalau saya sudah 73 tahun, tahun depan 74. Alangkah indahnya kalau saya menerima Tuhan Yesus di masa tua kami. Maukah engkau berkelimpahan? Bukan karena Anda banyak uang, tetapi karena Anda dijamin oleh Tuhan. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya otolah, ya otolah itu, ya otolah Allah, lesok itu Allah. Lalu itu
kita akan masuk dalam penyalaan ini. Biasanya terus.
Engkau pernah ada di bumi dan Engkau datang untuk membawa damai. Engkau datang untuk memberikan kepada kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya firman-Mu yang telah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku firman di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena Kristus telah memanggil kami. Firman-Mu berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Dan hari ini kami berdiri bersama-sama menyatakan iman kami kepadamu, karena kami percaya kuasa Allah yang mengalir malam ini adalah kuasa yang datang dari surga, adalah kuasa yang datang dari surga. Kami percaya hari ini kasih Allah memenuhi kami. Kami percaya hari ini kuasa Allah memenuhi kami, yaitu kesembuhan ilahi, yaitu pemulihan batin, yaitu berkat yang berkelimpahan. Kami berdoa dengan mengangkat lilin kami di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk kepulauan kami, Pulau Nias. Kami berdiri untuk Nias Selatan. Kami berdiri untuk Nias Utara. Kami berdiri untuk Nias Barat, Tuhan. Dan kami berdiri untuk Nias Induk dan kota Gunung Sitoli. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Pulau Nias. Pulau Nias dimenangkan bagi Tuhan. Pulau Nias hidup untuk Tuhan. Pulau Nias diberkati. Pemimpin-pemimpin di Pulau Nias takut akan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Dan orang-orang benar semakin banyak ditemukan di pulau kami. Dan kami tidak sekedar memiliki KTP Kristen kami, tetapi kami adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Allah. Kami bisa dikatakan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh yang hadir malam ini. Kami percaya Engkau telah melawat kami. Pujian penyembahan telah kami berikan, tetapi hari ini biarlah Engkau melawat umat-Mu yang datang hari ini. Kami yakin dan percaya, jikalau malam ini ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, malam ini sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Jehovah Rafa, Adonai Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada di antara kami yang putus asa, kami percaya pengharapan yang dari Tuhan turun atas kami. Berkati kami semua Tuhan, karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah malam ini firman ini tertancap dalam seluruh kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati Bapak Presiden kami dan wakilnya. Engkau memberkati seluruh staf dan para menteri yang ada. Engkau memberkati seluruh gubernur yang ada, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia bagi Yesus. Indonesia bagi Yesus. Kami percaya Indonesia bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mau mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk Yerusalem, kota kudus-Mu. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang memberkati Yerusalem. Ada itu kami memberkati kota kudus Yerusalem. Diberkatilah tembok-temboknya, diberkatilah adonannya. Damai sejahtera sentosa memberkati Yerusalem, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan malam ini. Bahkan untuk setiap persembahan yang telah kami berikan, Tuhan kiranya Engkau yang memberkati, dan Tuhan juga yang akan terus meluduskannya. Dan kami tahu kalau nanti kami juga sebentar akan fellowship bersama, kiranya kami tetap bersuka cita. Hati kami sungguh-sungguh bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan kepada-Mu.
Namun sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh dimatikan lilinnya dan lampunya boleh dinyalakan, dan kita akan terima berkat Allah. Mari arahkan hati dan wajahmu ke surga. Pulanglah, bawalah segala berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan apa yang kamu lakukan berhasil dan beruntung. Mulai daripada malam hari ini sampai Maranatha Yesus akan tiba kali menyebut kita di awan-awan yang berbaik, bahkan sampai selama-lamanya, yang telah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saudara katakan amin. Shalom. Selamat datang. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru, dan tahun baru. Kita akan memberikan persembahan yang terakhir. Kami persilakan kepada petugas, dan sementara itu kita akan mendengarkan warta jemaat dari gereja ini. Dipersilakan. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin, demikianlah acara ibadah. Semoga firman yang disampaikan maupun pujian dan penyembahan kita membawa sukacita dan kelimpahan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil persembahan dikumpulkan, saatnya kita akan menikmati jamuan kasih yang telah disediakan oleh panitia, dan sebelumnya kepada Bapak dari Fatihia untuk membawakan kita dalam doa. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan oleh gereja dan panitia Natal, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang besar yang boleh kami terima malam ini melalui ibadah Natal yang telah kami lalui. Kami telah ditolong Tuhan, kami telah menikmati berkat firman Tuhan yang hidup, yang membuat kami diberkati dan dimotivasi untuk terus mengasihi Tuhan.
dan meyakini atas keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan oleh jemaat-Mu, oleh panitia pelaksana Natal malam ini. Bapa, Engkau berkati mereka yang telah berkorban sehingga berkat ini boleh ada. Balaskan kepada mereka berlipat-lipat kali ganda. Terlebih panitia yang telah lelah melakukan dan mensukseskan acara ini, Engkau berkati mereka, Engkau balaskan kepada mereka. Dan berkati juga Pak Gembala dan Ibu Gembala yang telah bersuka cita malam ini bersama-sama dengan perayaan Natal, biar terus dipakai Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.